Suaranya. Boleh videonya dimunculin dulu, Bapak Ibu. Saya mau ini, mau ambil gambarnya dulu. Sebentar Pak, saya sambil produksi ini jilbaban dulu. Peserta Kumitra ini siapa ya? Yang dari Diskum apa? Oh, Mas Deva. Mana suara? Pagi Mas Deva. Selamat pagi, Pak Wim. Mas Deva yang diminta untuk beri pengantar? Selamat pagi Pak Wim. Izin Pak, ini sementara Mbak Yesinya masih di rapat, Pak. Masih ada agenda rapat. Jadi paling nanti saya ikut menyesuaikan dan merekap aja, Pak. Oh, nggak perlu kasih pengantar. Mungkin nanti disampaikan sama saya sih, Pak. Ya udah, bentar ya, bentar. Saya ambil gambarnya dulu. Suaranya mana ini? Dua menit lagi Mas Deva ya, sebentar biar yang masuk agak banyak dikit. Ada suaranya. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang di acara briefing calon peserta IHAP Kabupaten Tangerang 2026 ya. Sebelum saya berbicara, ini meetingnya tidak terlalu lama, hanya maksimal 1 jam, jadi jam 11 harus sudah selesai ya. Jadi tolong disimak baik-baik apa informasi yang akan disampaikan. Tapi sebelum masuk ke sana, eh, saya persilakan dari Diskum, siapa? Mas Deva yang akan beri pengantar lebih dulu, silakan. Oke. Eh, izin suara saya terdengar jelas, Pak. Sudah terdengar, Mas Deva. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat, saya sampaikan terima kasih kepada tim fasilitator atau tim coach dari Pak Wim dan rekan-rekan Pak Wim sebelumnya. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu pelaku usaha mikro hebat yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami mengadakan tim atau Zoom technical meeting terkait persiapan Entrepreneur Hub di tahun 2026. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bapak Ibu pelaku usaha mikro hebat karena telah terpilih mengikuti
program inkubasi atau program Entrepreneur Hub 2026 dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, dalam proses seleksi EHAB ini, yang pertama memang kita menyeleksi yang menurut kita pelaku usaha mikro itu yang memang kompatibel dan juga layak sih. Dan dari tim seleksi kita atau kurasi kita melihat bahwa Bapak Ibu semua yang memang sudah kami undang dan sudah kami list dalam seleksi tenan atau technical meeting kali ini, kita rasa dan kita lihat itu layak. Jadi tentunya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, mohon izin Pak Wim dan rekan-rekan tim coach dan juga para pelaku usaha mikro. Sebelumnya saya ucapkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang pada hari ini diwakili oleh saya, yang mohon izin juga sebelumnya dari rekan-rekan Diskum yang memang sedang rapat ya Bu. Jadi minta saya atau minta kita yang ada di sini yang mewakili untuk memberikan pengantar. Tapi poinnya adalah bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang mendukung dan memfasilitasi penuh terkait kegiatan EHAB 2026. Semoga kegiatan fasilitasi atau kegiatan inkubasi Entrepreneur Hub ini bisa berjalan lancar, optimal, dan juga bisa membuat UMKM yang dibina ini bisa naik kelas. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Pak Wim, sebagai pengantar dan pemantik. Selebihnya mungkin nanti terkait detail teknis mungkin bisa disampaikan sama Pak Wim ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, Mas. Terima kasih banyak, Mas Deva sudah memberikan pengantar. Saya akan segera memulai, Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan materi ini tidak terlalu cepat, tapi juga kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa disampaikan ya, karena kita tidak punya sesi khusus tanya jawab. Nah, setelah nanti selesai semuanya, kita akan memberikan satu link kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan respon jika masih tertarik dengan IHAB ya. Jadi absensi juga tidak akan saya sebarkan di depan, tapi semuanya saya taruh di belakang nanti apabila Bapak Ibu tertarik ya. Oke, sebentar saya akan slideshow dulu. Bentar, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat jelas materi saya? Oke, sip, Pak Wim. Sudah, Pak. Nah, Sudah ya, oke baik. Jadi kalau dilihat dari judulnya, pendampingan bisnis UMKM Supermikro, Entrepreneur Hub 2026, itu menunjukkan bahwa IHAB ini memang untuk UMKM Supermikro. Jadi ini adalah program pendampingan bisnis, bukan bagian, tapi ada Diskum, ada dua pendampingan bisnis UMKM Ultramikro yang menggunakan inkubasi Diskum Hebat yang sekarang sedang berlangsung sampai nanti akhir September. Kemudian untuk Supermikro kita akan dilakukan di bulan apa ya? eh, Oktober November ya. Sudah, buang. Di mana nantinya seleksinya dilakukan sekarang, Bang sedang tapi keluar. nanti laksananya di sana. Bapak Ibu yang bocor boleh di mute dulu. Ini dokumen saya kok dicoret-coret ini ya, bentar ya. Bentar, saya stop dulu nih. Dokumen saya kok dicoret-coret nih sebentar ya. Minum yang banyak ya. Nah, udah oke ya, Itu Bapak Ibu ya. Ibu Murni itu dimatikan Kenapa? dulu, di-off-kan dulu, Bu. Oh, masih ada yang nyala. Mikrofon. Iya. Oke, udah cukup ya. Saya lanjutkan. Jadi ini baru covernya. Kemudian, nah ini dia tujuan IHAB Bapak Ibu ya. Tujuan IHAB ini memastikan kemampuan yang cukup untuk pengusaha UMKM Supermikro untuk bisa naik omset subkelas atau kelas. Jadi yang ditembak
adalah bukan kenaikan omsetnya, tapi kemampuannya. Karena waktunya tidak terlalu lama, hanya 2 bulan ya. UMKM super mikro itu siapa? UMKM super mikro itu kalau omset atau pendapatannya udah di atas 30 sampai dengan kurang dari 60 juta per bulan. Nah, Bapak Ibu yang belum termasuk ini di bawah 30 atau di atas 60 itu tidak kami prioritaskan ya. Dan kami akan cukup ketat di sini karena kenyataannya misalnya di inkubasi kami menemukan ternyata dari mereka pun sudah ada yang di atas 30 juta ya. Jadi kita akan lihat ininya. Kemudian selain itu sudah memiliki NIB dan izin edar itu harus ada. Kalau nanti ternyata Bapak Ibu belum punya izin edar, maka Bapak Ibu belum bisa ikut program ini ya. Itu UMKM super mikro. Nah, indikator keberhasilannya kemampuan ini adalah ada kompetensi bisnis yang akan kita ukur dari setiap PR-PR yang dilakukan dan disertai dengan apakah terjadi kenaikan omset atau pendapatan dan keuntungan yang meningkat. Jadi artinya yang paling penting kompetensinya. Kalau kompetensi Bapak Ibu tidak meningkat atau tidak melakukan PR-nya, maka indikator kompetensi bisnisnya tidak ada. Meskipun omset dan pendapatannya naik, tapi tetap aja nanti disebut tidak lulus. Jadi kelulusan utama akan dilihat dari kompetensinya ya. Nah, sebagai catatan, UMKM yang saat ini mengikuti program inkubasi di Skum Hebat 2026 atau UMKM yang sudah pernah ikut IHAB 2025 tahun lalu ya, tidak diperkenakan ikut seleksi IHAB 2026 supaya fair buat UMKM lain, memberikan kesempatan pada UMKM lain ya. Kalau kalau saya ikut tahun lalu Pak inkubasi, boleh nggak tahun ini? Itu boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari peningkatan. Kalau memang Bapak Ibu memenuhi persyaratan, omset pendapatan 30 juta ya sampai kurang dari 60 juta per bulan boleh mengikuti program ini. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan. Kompetensi dan indikator yang dinilai itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari mulai goal setting, membuat peta jalan pencapaian, kemudian menetapkan pelanggan potensial, positioning, dan strategi pemasaran yang efektif. Ini indikator utama ya. Kemudian menetapkan strategi operasional yang efisien, menetapkan strategi keuangan yang stabil, dan menetapkan strategi SDM yang adil. Ini indikator-indikator utamanya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar ini kok ada yang masih ada yang bersuara ya? Sebentar, ini siapa ini? Nah, udah. Oke ya. Jadi ada 5 indikator utama dan 2 indikator pendamping. Indikator pendampingnya mengelola omset, pendapatan mingguan, dan mengelola keuntungan mingguan. Kenapa kok mingguan? Karena kita memang merancang apa namanya pelatihan ini atau pendampingan bisnis ini per minggu, Bapak Ibu ya, bukan lagi per bulan tapi per minggu. Jadi cara Anda menetapkan goal settingnya, cara bikin peta jalan pencapaiannya, cara menetapkan target potensial, cara membuat positioning, cara membuat strategi pemasaran yang efektif, cara menetapkan strategi operasional yang efisien, cara menetapkan strategi keuangan yang stabil, dan menetapkan strategi SDM yang adil, itu akan kita lihat per minggu. Mungkin yang penetapan strategi keuangan yang stabil itu nanti akan yang sifatnya itu eh, apa namanya menguntungkan lah intinya gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah ini kelihatan ada yang angkat tangan silakan Bu. Iya Pak, pagi Pak Silakan. Wim. Saya mau tanya, ini saya omsetnya itu masih di bawah 30 juta per bulan Pak. Jadi waktu pada saat pendaftaran itu memang saya nggak tahu kalau IHAB ini persyaratannya itu minimal harus 30 juta per bulan. Nah, saya pikir ini kelanjutan program yang pada tahun 2025 itu sempat kita di training di hotel itu selama 5 kali pertemuan. Jadi saya Mas daftar. Gilang, Nah, kayak ini ibu nggak ada suaranya, Mbak, host.
di Terusin Bu. Ada suara nggak, Pak? Ada dengar dengar. Oh Saya ya, dengar kok. jadi ini saya harus gimana? Maksudnya, apakah saya perlu mengikuti ini atau tidak gitu, Pak? Pelatihan yang di hotel itu pelatihan apa Ibu? Dari Diskum juga. Jadi apa namanya? eh Ya, Apa ya? izin Mbak Haza, ini yang pelatihan yang DAK itu ya? Iya, iya. Yang DAK ya? Oh, DAK. Betul. Oh, Eh, yang DAK eh, Pak Wim ini. Iya, 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 Jadi iya, iya, saya iya. pikir ini kelanjutannya karena kan dari yang DAK itu tidak ada kelanjutan karena memang goalsnya itu ekspor. Nah kebetulan produk saya ini ayam fried chicken sama ada sambal kemasan. Cuman memang untuk ke ekspor masih belum Pak. Makanya memang tidak lolos untuk ekspor. Nah, cuman saya pikir ini adalah kelanjutannya, makanya saya daftar. Ternyata kan baru tahu nih eh kalau ternyata ini tuh minimal 30 juta per bulan ya Pak ya. Iya. Nah, saya Ibu perlu seberapa jauh dari 30 juta? masih setengahnya Pak, setengahnya Oh, juga belum. setengahnya. Ya, memang ini sebenarnya bisa juga kelanjutan dari DAK kalau memang ibu sudah berkembang. Ini juga merupakan perkembangan dari yang tahun lalu ikut ikut inkubasi kalau berkembang. Gitu Bu ditanya. Kan kemarin kan ada yang naik omset segala macam dan kita narik dari sini kalau sudah sampai 30. Karena apa? Kalau belum sampai 30 ilmunya masih sama dengan yang inkubasi, dengan yang DAK itu masih sama ilmunya kalau di bawah 30. Kalau udah mulai 30 atau mendekati 30 lah nah itu udah memerlukan ilmu yang berbeda. Sebenarnya itu konsepnya. Jadi Berarti kalau saya Edi ya. sarankan ibu Aku masih lagi gym. jauh, Berisik. ya mm-mm, sebaiknya mungkin disiapkan mundur ya Pak ya. tahun depan saja. Iya. Nah, supaya Iya, ya, ibu, baik, baik. jadi ibu udah punya waktu untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang kemarin didapatkan, sehingga akhirnya mencapai angka 30 tahun depan kan akan dibuka lagi seperti ini. Nah, ibu langsung daftar aja ke bawah. Saya sudah berkembang sampai angka ini nih, gitu. Itu saran saya sih. Iya, baik. Berarti saya salah daftar ya Pak ya, harusnya mah yang inkubasi ya. Nah, mungkin ibu karena belum ikut inkubasi, Iya, seharusnya ikutnya jadinya saya nggak inkubasi. paham Pak, soalnya kan ada 3 ya gitu ya. Ya, Ya ya, udah ya. itu aja Pak berarti. Makasih Pak. Sama-sama, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Yo, Bu Fitri, silakan. Iya Pak, itu apa namanya yang didaftarin itu kemarin PMP Ayu agen saya Pak. Tapi ini kebetulan maksudnya saya aja brandnya yang Yaya gitu Pak. Tapi yang didaftarin kemarin PMP Ayu Palembang. Bisa nggak Pak masih ikut? Memenuhi persyaratan nggak, Bu, 30 jutanya? Iya, kebetulan apa namanya saya ada agen 3 sama reseller juga Ya, Pak. selama masih masuk ke persyaratan, oke aja, Bu. Oh ya berarti tapi namanya diganti ya Pak. Itu Nggak apa-apa, minta boleh. tolong Mas Dafa jadi Yaya Nanti Pak, 168 aja. nanti Ibu registrasi lagi ulang kok, Bu. Jadi setelah nanti proses ini briefing Mm-mm. akan ada link. Nah, Ibu isi lagi di situ. Oh ya siap Pak. Yang Terima yang kasih yang Pak yang Wim. benernya ya, yang benernya ya. Jadi Iya siap artinya Pak. yang Ibu daftarkan. Karena kan mungkin kemarin kan Ibu daftar sebelum mengetahui ada technical meeting ini kan. Nah, kalau Iya. sekarang sudah Mm-mm. ada. Iya siap. Oke. Makasih Itu Pak ya, Bu. Wim. Oke, baik. Ya. Ibu Jumiati tadi sempat angkat tangan. Eh, Iya, izin Pak. Ya. Sama saya juga pertanyaan saya seperti yang sudah diwakilkan oleh Ibu Laras ya Pak ya. Gimana Pak itu Pak? Ya, tadi Apa kan saya udah bisa tahu jawabannya. Oh Jawaban iya, saya ke Ibu makanya Lara. betul. Makanya ini udah jawabannya sama seperti Bu Laras. Apakah saya juga bisa untuk dilanjutkan atau untuk mengikuti tahun depan Pak? Kalau untuk IHAB tahun tahun depan pun tetap harus minimal 30 juta. Jadi Iya. ikut IHAB apabila omset Anda sudah 30 juta. Kalau omsetnya belum 30 juta, ikutnya yang inkubasi. Oh gitu. Hmm. Baik Pak. Gitu ya, Bu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik. Bu Fitri masih mau tanya atau sudah? Sudah cukup Pak. Terima Ya, oke. kasih. Baik, saya lanjutkan ya, Ibu ya. Kira-kira akan seperti apa nanti? Nah, ini tadi indikator-indikatornya. Jadi Bapak Ibu tuh
akan ketemu kita, akan kita kontrol terus kompetensi-kompetensinya ini. Jadi banyak nih kasus yang lalu UMKM yang ikut ini nggak ngerjain PR karena merasa lah PR buat apa sih? Nah kalau nggak dikerjain PR ya Bapak Ibu tidak bisa eh, kita sebut kompetens atau tidak lulus nantinya ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian target pendampingan, kita akan targetkan 35 UMKM peserta IHAB Bapak Ibu ya. Jadi yang diseleksi nanti akan mengerucut pada 35 UMKM. Kemudian kegiatan utamanya seperti biasa ya ada seleksi peserta, ada coaching klinik nanti Oktober November. Kemudian ada demo day, pitching tanggal bulan November ketemu dengan mitra dan nanti wisudanya bulan November juga ya. Nah, peserta yang sekarang udah terdaftar di saya itu kemarin 85. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kalau apa namanya memenuhi persyaratan. Ini kan 85 kan kemarin belum disebut persyaratannya ya. Kalau masih cocok silakan nanti mendaftar ulang. Ini peranan mentor Bapak Ibu. Yang mentornya itu tidak hanya mendampingi bisnis, tapi juga akan mendampingi di dalam proses kemitraannya juga supaya pelaku UMKM-nya itu kompeten ya dan bisa naik omset dan profit. Nah, rincian seleksinya Bapak Ibu ini yang perlu diperhatikan. Pertama, hari ini kan kita lakukan sosialisasi online ya program IHAB ini. Nah, peserta kurasi IHAP ini calonnya adalah dari peserta inkubasi. Kemarin ada 10 apa 12 satu dia. 10 apa 12 peserta yang sebenarnya udah di atas 30 juta, makanya kita sarankan ikut IHAP. Kemudian yang peserta pendaftar IHAP 85. Kemudian nanti setelah proses ini, Bapak Ibu akan diminta untuk mengirimkan pitch deck. Pitch deck itu dalam presentasi dalam bentuk PDF yang akan kita tunggu sampai tanggal 10 Agustus jam 12 siang, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang tertarik ikut program ini itu akan diminta untuk mengirimkan pitch deck. Nanti saya akan cerita pitch decknya bentuknya seperti apa ya. Nah, dari yang mengirimkan itu di tanggal 11 sampai tanggal Selasa 11 sampai 13 Agustus kita akan atur waktu nanti untuk ya, Bapak Ibu presentasi. Presentasi 5 menit, tanya jawab 10 menit ya. Nah, nanti peserta yang lolos akan diberikan ke Diskum hari Kamis tanggal 13 untuk diumumkan dan dibuatkan grup sampai jumlahnya 35. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pitch deck ini adalah hanya 5 halaman PDF ya, hanya 5 halaman yang berisi tentang usaha Anda sebagai berikut. Jadi bikin yang sederhana saja, boleh pakai gambar, boleh pakai tulisan yang menarik, boleh, tapi tidak usah lebih dari 5 halaman. Bapak Ibu yang mengirimkan lebih dari 5 halaman, udah pasti kita coret Bapak Ibu. Jadi saya informasikan Bapak Ibu bahwa yang dikirimkan hanya 5 halaman PDF saja. Ya, halaman 1 itu judulnya. Kemudian halaman 2 profil usahanya, pendirinya, fotonya, boleh alamatnya, boleh apa aja lah tentang profil usaha ini ya. Boleh gambar produknya, boleh terserah. Nah, halaman 3 itu omset dan keuntungan bulan Mei, Juni, dan Juli. Ini bukan gabungan ya, bukan gabungan Mei, Juni, dan Juli. Mei, Juni, Juli total semuanya enggak, tapi bulan Mei berapa omsetnya, bulan Juni berapa, bulan Juli berapa. Keuntungannya bulan Mei berapa, Juni berapa, Juli berapa. Terserah Bapak Ibu menggambarkannya pakai grafik boleh, pakai tabel boleh, atau pakai cara lain juga boleh. Yang jelas itu gampang kebaca nanti. Oh, omset dan keuntungan Bapak Ibu tuh bulan Mei, Juni, Julinya segini. Kemudian halaman 4 isinya gambaran permasalahan usaha Anda. Apa sih yang Anda hadapi sekarang ini? Permasalahan usaha Anda ini. Silakan digambarkan dalam satu halaman. Kemudian halaman 5-nya target Anda setelah ikut IHAB 2026 ini apa target Anda? Anda sendiri mempunyai target tertentu mau seperti apa? Hanya 5 halaman itu aja Bapak Ibu yang harus dibikin Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu udah punya pitch deck sebelumnya karena diajarkan di dalam pelatihan-pelatihan yang lain, jangan asal dikirimkan Bapak Ibu ya. Mentang-mentang Bapak Ibu pernah bikin pitch deck dan ini pitch decknya mungkin pernah menang atau gimana langsung dikirimkan padahal isinya lebih dari 5 halaman. Jangan dikirimkan. Jadi
tetap harus kami hanya menerima 5 halaman aja, 5 halaman PDF yang berisi tentang usaha Bapak Ibu. Nah, dari situ nanti kami akan ngobrol dengan Bapak Ibu 15 menit untuk mengetahui apakah Bapak Ibu cukup serius untuk menjalankan usaha ini dan mengikuti kelas ini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu di kelas ini, bentar ini kok ada yang bocor lagi ya. Jadi kelas ini gratis Bapak Ibu ya, tidak berbayar sama sekali karena ini difasilitasi oleh Diskum. Dan beberapa fasilitas yang diberikan selain apa namanya pelatihan juga ada pendampingan, juga ada apa namanya kolaborasi dengan mitra, kita hubungan dengan mitra dan juga beberapa fasilitas yang lain apabila terdapat fasilitas apa namanya legalitas yang lebih tinggi yang diperlukan Bapak Ibu nanti. Tapi juga saya harus memberitahukan Bapak Ibu bahwa untuk pelatihan ini itu tidak ada uang transportnya Bapak Ibu ya dan diselenggarakan di RPP-Kum. Ya, tapi untuk makan minum dan makan siang akan disiapkan oleh Diskum. Nah, itu tolong Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu masih keberatan karena tidak pakai uang transport, ya mungkin Bapak Ibu belum cocok untuk program ini ya. Itu kurang lebih tentang seleksinya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu tentang seleksinya sebelum masuk ke informasi berikutnya. Ini baru proses seleksi ya. Kita lakukan di bulan Agustus. Kita akan lakukan programnya di bulan Oktober, November, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang proses seleksinya. Jadi mulai hari ini, kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini cocok, saya pas, memenuhi syarat, langsung Bapak Ibu bikin pitch deck, 5 halaman, boleh pakai PPT, boleh pakai Canva, boleh pakai Word juga boleh, tapi nanti dikirimkan dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu ya. Kirimnya nanti ke saya, ke saya di 081 08 11 0812 11 09 629 nanti ada penjelasannya di dalam pitch deck nanti. Di dalam apa namanya Google Form nanti sudah ada juga. Jadi tidak dikirim supaya saya cepat bereaksi karena kalau dikirimkan ke tempat lain saya masih buka-buka kalau di WA saya cepat bereaksinya sehingga langsung saya bisa umumkan siapa yang sudah kirim siapa yang belum. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan di dalam proses Ada seleksi? Pak, Ya, silakan Bu Erlina. saya Bu Herlina Pak dari Pasar Kemis. Ya, Kemarin kan persyaratannya itu harus omsetnya 30 juta ya Pak per bulan ya. iya Bu. Heeh. Tapi saya itu Pak kalau 30 juta per bulan itu nggak mesti setiap bulan Pak karena Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang seragam penting udah pernah 30 juta. Ya, karena perusahaan di tempat saya yang kirim seragam ini mungkin dalam setahun itu 2 kali lah Pak orderan mungkin sekitar 50 sama 60 gitu kan. Karena dia Nah, ya. seragam wearpack sama karung TC itu sekitar 600 piece. Nah, Nggak apa-apa Bu, terus nggak kalau apa-apa. sama kalau seragam sekolah itu kebetulan baru selesai dari Muhammadiyah Pasar Kemis itu kemarin itu kalau nggak salah alhamdulillah ya 40 juta kurang sedikit deh orderannya tapi udah selesai nih Pak barusan masuk siswa. Kalau memang diharuskan untuk setiap bulan standby 30 juta kayaknya enggak deh Pak. Kan saya tadi udah kasih tahu Ibu, yang penting pernah 30 juta. Iya 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 Pak. Clear ya Bu? Ya siap Ya, Pak. ya silakan. Ada lagi, Kasih. Pak Ibu? Jadi 30 juta itu bukan mutlak tiap bulan rata 30 juta, enggak. Pernah sampai 30 juta. Jadi sebenarnya mendekati 30 juta ya. Khusus untuk bisnisnya Bu Erina yang naik turun, tapi kadang pernah di atas 30 karena 30 itu juga boleh, masih diperbolehkan.
Yang tidak disarankan adalah yang belum pernah mencapai angka 30 juta. Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Kalau cukup jelas saya lanjutkan ya. Nah, kemudian bentar, ini nah, coaching kliniknya. Coaching klinik kita udah tentukan Bapak Ibu setiap hari Kamis mulai Oktober, November. Ini lihat tanggalnya Bapak Ibu ya. Tanggal 1, 8, 15, 22, 29 Oktober. Lalu kemudian 5, 12, dan 19 November. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali kita pertemuan. Di dalamnya ada 4 jam materi dan 4 jam pendampingan. Akan dibagi dalam 3 grup, di mana dalam masing-masing grup nanti ada coach yang akan menangani ataupun bersama Bapak Ibu, karena 35 berarti kurang lebih ya berarti sekitar 11-12 ya. 12 peserta per grup, nanti ada saya coachnya, ada Pak Wisono di sini dalam Zoom ini juga ada Ibu Elisa, ada 3 ya. Letaknya di RPPKUM, jadi tidak pindah-pindah, selamanya akan di situ tuh ya. Tanggal 1, 8, 15, 22, 29, 5, 12, dan 19 November. Nah, 8 kali pertemuan itu materinya kurang lebih ini tadi, pola pikir dan target setting, target pelanggan dan positioning, target strategi pemasaran, strategi operation, strategi SDM, strategi keuangan, strategi kolaborasi, dan pitching. Jadi sebenarnya kita sudah set materi dan tanggal-tanggalnya. Buat Bapak Ibu yang akan mengikuti program ini, tolong liatin. Karena apa? Karena begitu Bapak Ibu tidak bisa hadir 1 kali, itu Bapak Ibu udah pasti nggak lulus. Nah, tidak lulus itu bukan berarti nggak boleh ikut berikutnya ya. Misalnya tanggal 29 karena berhalangan, kemudian tanggal 5 saya bisa ikut lagi nggak? Tetap bisa ikut Bapak Ibu. Tetap bisa ikut, tapi nanti sudah tidak lulus. Tapi nanti kita berikan indikator-indikator yang lain. Mungkin indikatornya menunjukkan bahwa dia, jadi konsepnya itu adalah lulus itu apabila terdapat kenaikan kemampuan, kemudian salesnya, omsetnya juga ada kenaikan, dan hadir setiap kali pendampingan. Tapi kalau sudah tidak hadir sekali, itu disebut dengan tidak lulus. Meskipun nanti kita sebut juga meningkat kompetensinya dan meningkat penjualannya. Jadi tolong diperhatikan karena ini program absensinya ketat Bapak Ibu ya, seperti inkubasi. Jadi masing-masing sudah tahu resikonya. Tanggal 1, 8, 15, 12, 29, 5, 12, dan 19. Jamnya kita mulai dari jam 8 pagi, Bapak Ibu, seperti biasa 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam 12 istirahat, 4 jam pertama materi, 4 jam berikutnya pendampingan, jam 1 mulai, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kurang lebih sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari Kamis, seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menjalankan PR-PR-nya, menjalankan apa yang harus dilakukan dalam seminggu tersebut. Ya. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang pelaksanaan coachingnya atau pelaksanaan pelatihannya? Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, eh, kita akan ada demo day atau pitching dealing dengan mitra tanggal 24 Novembernya. Jadi setelah tanggal 19 selesai, kita akan pilih beberapa yang kira-kira siap untuk kita pertemukan dengan mitra. Karena sebagai coach kita akan mempromosikan nanti ya. Jadi bukan bukan Bapak Ibu yang presentasi ke depan mitra, tapi yang kita mempromosikan sehingga akhirnya proses dealingnya akan lebih efektif nanti ya dibandingkan Bapak Ibu yang nanti langsung. Tapi Bapak Ibu kalau mau langsung juga boleh sebenarnya, tapi nanti kita utamakan yang dealing dengan mitra tanggal 24 itu yang udah lebih siap ya. Termasuk juga nanti akan digabung dengan yang inkubasi. Dan nanti tanggal 24 November selesai dealing dengan mitra, tanggal 26-nya wisuda Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu materi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi Bapak Ibu, saya kira materinya sudah
lengkap saya berikan semuanya untuk briefing hari ini. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Itu di kolom chat Pak Wim ada pertanyaan kelihatannya. Bentar. Di kolom chat ya. Kolom chat. Dari Bu Mega tuh. Mitra Mm. ini izin mitra yang dimaksud dari mana? Dari mana saja Bapak Ibu tergantung nanti kesiapannya Bapak Ibu. Yang jelas mitra itu ada dua rata-rata ya, mitra pasar sama mitra keuangan Bapak Ibu. Mitra pasar buat Bapak Ibu yang membutuhkan pasar. Kalau mitra keuangan Bapak Ibu yang membutuhkan uang ya untuk modal atau untuk apapun nanti untuk pengembangan usaha dan sebagainya. Itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Kalau ini Ahmad Ardani izin pamit sama dengan Bu Larsa juga harusnya ikut yang inkubasi belum ke IHAP. Ya udah. Itu aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain lagi selain ini yang mau ditanyakan? Saya Pak Wim, Ya, silakan Bu Fitri. kan kalau udah diseleksi nih Pak, kita jadi 3 orang ya Pak satu grup. Enggak, Bu, satu orang satu grup aja. Tadi yang dibuat satu grup 3 Oh, orang apa ya bukan, Pak? bukan. Itu 35 orang itu akan dibikin 3 grup. Kan 35 orang, Bu, diseleksinya dapat 35 kan. 35 itu Mm-mm. nanti akan mendapatkan materi di misalnya hari Kamis pertama gitu ya. 4 jam materi, 4 jam pendampingan. Nah, pendampingan itu dibagi tiga grup gitu. Oh Supaya gitu. supaya nanti kalau ada apa pertanyaan-pertanyaan, ada sesuatu yang kurang jelas itu langsung bisa dijelaskan atau diberikan pendampingan satu persatu. Gitu, Bu. Oke siap, terima kasih Pak Wim. Sama-sama, Ibu. Silakan Bapak Ibu apakah Oh ada iya Pak, saya mau tanya lagi. Ya, silakan Bu Fitri. Boleh Untuk boleh tanya bebas gratis kok, Bu. ya untuk yang PDF ini bisa di-share nggak Pak nanti? Maksudnya? Yang di Contohnya? PDF yang ditampilkan ini Pak. Oh, ini nanti akan saya berikan rekamannya Bapak Ibu. Jadi saya tidak share materinya ya. Saya berikan rekamannya saja supaya nanti Bapak Ibu bisa mendengar kembali mana yang kurang jelas gitu. Oke siap, Tadi kan terima di kasih dalam Pak Wim. rekaman nanti pasti ada apa namanya materi-materi tadi kan. Oke siap Pak. Ya. Bapak Ibu diberi kesempatan sampai dengan tanggal 10 jam 12 siang ya Bapak Ibu ya untuk mengirimkan PDF-nya. Kalau kirim berarti mendaftar untuk proses seleksi berikutnya, tapi kalau tidak kirim saya anggap Bapak Ibu tidak mendaftar. Kalau yang mau ikut inkubasi ya ini tahun depan Bu, tahun depan lagi ya. Biasanya awal-awal tahun Bu. Nanti kan dibuka juga tuh inkubasi, ada yang ini. Kalau sekarang ya karena inkubasinya udah jalan juga, udah mau selesai nanti bulan September ya belum bisa. Awal-awal tahun Bu, biasanya dibuka kayak kemarin ini awal tahun kan dibuka udah ada inkubasi, ada yang IHAP, dan sebagainya gitu. Malah DAK udah nggak ada tahun ini. Ya, aku tuh apa itu? Oh iya, iya. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Ini saya lihat di sini ada abon ayam ogut ikut juga ya ini sih. Nah, abon ayam ogut ini sekarang lagi mengikuti inkubasi di Skumebat. Kebetulan di grup saya di grup D. Jadi itu nanti tidak bisa ikut mendaftar IHAP ya. Kalau ini Yunita Rizky ini pempek pempek crispy bukan ya? Halo? Kalau bener ini pempek crispy bisa ikut karena tahun lalu dia ikut inkubasi.
Itu tahun ini bisa ikut IHAP, tapi syaratnya tadi tetap sama ya, tetap 30 juta. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, Bu Jumiati silakan. Pak, mohon maaf, kalau pendapatan omset 30 juta itu bukan di bulan Mei, misalkan di bawah bulan Mei, boleh nggak, Pak? Boleh, boleh nggak apa-apa. Jadi boleh ikut ya, Pak? Boleh. Nanti kalau kalau saya jadi ibu, saya buka 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 datanya kalau perlu dari Januari untuk menunjukkan bahwa saya pernah Bu- 30 juta. Bukan, Pak, tapi memang tidak ada pembukuan, tapi saya memang pernah, tapi di bulan April, Pak. Ya, nggak apa-apa dibuka aja, Bu. Jadi bukanya jangan Mei, Juni, Juli, tapi mulai dari sebelumnya juga nggak apa-apa untuk meyakinkan kita bahwa ibu pernah 30 juta. Oh iya, Ya. Nanti kan proses keyakinan itu kan akan terjadi pada saat nanti Bapak Ibu kita interview kan. iya, iya. Ya, gitu. Jadi dibuka aja nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, maka briefing hari ini akan saya tutup. Saya akan share nanti rekamannya. Selesai Saya itu mah. nanti mau minta tolong Mas Deva atau dari Diskum untuk men-share rekaman ini ke peserta lain yang hari ini tidak bisa datang. Ya, jadi supaya supaya mereka dapat melihat dengan dapat melihat videonya, melihat rekamannya sehingga nanti menjadi lebih jelas juga sehingga mereka akan kirimnya kemana ya. Oke, Bapak Ibu, sebentar ya, saya akan masukkan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Di chat saya kirimkan link di mana Bapak Ibu sudah bisa mengisi formnya untuk hari ini. Kalau Bapak Ibu tertarik, silakan diisi. Kemudian nanti, nah ini tadi saya nanya peserta peserta komitra ini siapa ini namanya? Mitra. Ini loh peserta komitra ini kok tiba-tiba ngomong Pak saya sudah ikut inkubasi yang di Pasar Kamis memang boleh ikut. Ini siapa? Siapa Bu? Kalau malah nggak jawab gimana? Kalau udah ikut inkubasi ya berarti nggak boleh ikut. Jadi kalau yang udah ikut inkubasi tahun ini ataupun IHAP tahun lalu sudah nggak bisa ikut lagi, ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang apa namanya, yang memenuhi syarat dan berminat, silakan nanti isi linknya. Itu linknya ada di sana sekaligus absensi hari ini kalau Bapak Ibu mau apa namanya mau mengisi ya. Linknya sudah bisa kebaca? Oh, ini peserta komitra ini Bu Maida ya. Eh, Bu Maida Aduh. nggak boleh ikut berarti karena sekarang sekarang lagi ikut inkubasi. Oke, Bapak Ibu, linknya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim kembali ke Mas Deva supaya dikirimkan ke apa namanya ke pendaftar-pendaftar yang lain yang sudah mendaftarkan. Baik, Bapak Ibu, Mas Deva ada tambahan? Cukup Pak Wim, Oke, baik. tidak ada Nanti saya tambahan. kirimkan rekaman ininya ya, rekaman Zoom-nya sama linknya ya Mas Deva ya. Ya, siap Pak Wim. Nanti Oke, baik. saya izin forward. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang Siap. semuanya.
Terima Ya, kasih. Terima siang kasih Bapak Ibu Makasih, Pak semua. Terima kasih Pak Wim. Wim, Pak Wisono. siang coach, makasih banyak. Kalau Fitri itu pempek yang kering itu bang. Terima kasih ya Bu El sama Pak Wim. Mari. Apalagi terima kasih untuk